Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari PPT yang sebelumnya, kali ini di PPT yang part 3 ini kita akan membahas contoh penerapan 2 dan contoh-contoh soal, ya. Kita akan menjelaskan contoh penerapan hukum Newton pada bidang miring. Jadi di sini ada sebuah balok berada pada bidang miring ya. Kalau secara logika pasti balok ini, kalau misalnya bidang miringnya licin ya, pasti baloknya akan jatuh ke arah bawah ya, bawah. Kalau misalnya ini lantai, maka dia akan jatuh ke lantai si baloknya, karena ada gaya berat dan gaya gravitasi seperti itu. Jadi dia akan jatuh ke sini kan. Nah, jika pada kasus seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya atau rumus yang dipakai? Tetap menggunakan sumbu X dan Y ya. Nah, jadi pada benda balok yang ditaruh pada bidang miring, pasti ada gaya berat yang bekerja arahnya ke bawah. Nah, kemudian nanti gaya berat ini nanti akan diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidangnya atau dengan alasnya. Nah, kemudian ada gaya gesek. Berarti kalau ada gaya gesek, berarti ada gaya yang arahnya kemana? Arahnya ke bawah sini gayanya arahnya. Ya, ini arah gayanya. Kemudian kita bikin sumbu X dan Y ya. Supaya lebih memudahkan. Boleh di sampingnya juga gini sumbu X-nya boleh. Di sininya juga langsung boleh ya. Nah, kemudian setelah itu karena bentuknya kan bidang miring, W ini kan arahnya ke bawah. Nah, di sini kan membentuk sudut sebesar theta, maka si W ini akan diproyeksikan ya. Si W ini akan diproyeksikan menjadi WY dan WX ya. WY itu sama dengan W cos theta, kemudian untuk WX itu sama dengan W sin theta. Ya. Jadi yang searah sumbu X ini berlaku W sin theta, yang searah sumbu Y ini berlaku WY atau W cos theta. Theta ini adalah besar sudutnya ya, sudut yang di sininya. Sama dengan sudut yang di sini. Ya. Nah, setelah itu kita tinjau boleh dari sumbu Y dulu atau sumbu X. Nah, kalau kita tinjau dari sumbu Y, kita lihat. Yang bekerja pada sumbu Y ada gaya apa aja? Ada gaya normal. Dan ada W cos theta ya. Ada W cos theta karena selurusan sumbu Y ini ada W cos theta dan gaya normal, bukan di W. Karena W ini arahnya kan ke bawah. Jadi dia tidak termasuk sumbu X dan sumbu Y. Maka kenapa perlu diproyeksikan? Nah, sekarang kita sudah tahu apa aja yang gaya-gaya yang berada pada sumbu Y. Nah, sekarang kita tinggal lihat. N kan arahnya ke atas, berarti positif. Karena W cos theta ini hasil dari proyeksi W, sedangkan kalau W itu kan arahnya ke bawah, berarti kan negatif. Berarti W cos theta ini negatif. Berarti sigma Fy, karena bendanya juga nggak bergerak, ya kan, maka bisa masuk ke hukum 1 Newton. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Ya, kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena bendanya nggak bergerak. Kalau bendanya nggak bergerak pada sumbu Y ini, maka dia masuk ke hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini ada kekeliruan ya. Harus ini bukan minus ya. Tapi tulisannya nanti jadi begini, karena N-nya ini positif, kemudian W cos theta-nya ini hasil proyeksi dari W, sedangkan W itu negatif, maka jadinya sigma Fy sama dengan 0, kemudian N positif min W cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan W cos theta. Ya, maka untuk mencari gaya normal bisa dengan rumus gaya berat dikalikan cos dikalikan dengan sudutnya. Cos sudutnya ya. Atau bisa juga kalau misalnya W-nya nggak diketahui, berarti untuk mencari N sama dengan massa dikali gravitasi cos theta. Seperti itu ya. Kemudian sudah selesai kan ya, kita tinjau dari sumbu Y-nya, sekarang kita tinjau dari sumbu X-nya. Nah, di sumbu X ini karena ada gaya gesek kemudian ke bawah, maka ini kita anggap bendanya bergerak. Nah, kalau kita anggap bendanya bergerak, berarti dia masuk ke hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A.
ya. Nah, kita lihat di sumbu X ada gaya apa aja. Ada gaya gesek dan ada gaya F-nya. Ya kan? Kemudian selain ada F-nya, ada juga WX-nya ya. W sin theta, berarti ada 3 ya pada sumbu X. Nah, berarti bisa kita tuliskan ya, kalau ini kan F-nya nggak ada ya. Kalau ada F-nya bisa kita tuliskan, berarti sigma Fx sama dengan M dikali A ya. F-nya karena arah aksinya ya, kemudian gaya gesek ini arah reaksinya, maka F-nya positif ya. F, kemudian W sin theta-nya ini juga positif ya. W sin theta-nya ini positif karena apa? Kenapa dia bisa positif? Ya, walaupun dia hasil dari proyeksi dari gaya berat, tapi W sin theta ini arahnya mengikuti arah geraknya atau arah aksinya, maka dia positif. Kalau yang W cos theta ini, kenapa dia bisa negatif? Karena dia proyeksinya tetap berada di bawah. Jadi kan W ini di bawah. Nah, proyeksi dari W cos theta ini tetap berada di bawah, tetapi pada garis sumbu Y. Nah, kalau W sin theta ini, hasil proyeksinya ini dari yang W ini, arahnya itu mengikuti arah aksinya. Ya, berarti kalau mengikuti arah aksinya, berarti dia positif. Berarti F plus W sin theta, kemudian arah reaksinya kan berlawanan dengan arah aksinya, atau gaya geseknya berlawanan dengan F-nya, maka gaya geseknya minus, berarti min F sama dengan M dikali A. Kalau misalnya F-nya ini tidak diketahui, bisa kita cari dengan mu dikali N ya, berarti F plus W sin theta min mu dikali N sama dengan M dikali A, seperti itu ya. Untuk gaya geseknya, kalau gaya gesek statis, berarti kan di sini mu S dikali N. Kalau gaya gesek kinetis, berarti bisa mu K dikali dengan N, seperti itu. Kalau mau mencari A-nya, berarti nanti M-nya tinggal dibalik ya ke sebelahnya, seperti itu. Ya. Nah, berarti kita juga bisa cari, selain dari sini bisa jadi rumus seperti ini lagi. F plus, kalau misalnya W-nya tidak diketahui, berarti bisa pakai rumus M G sin theta. Dikurang mu dikali N-nya misalnya tidak diketahui. Kan rumus N di yang FY itu sama dengan MG cos theta atau W cos theta. Berarti bisa kita tulis di sini mu dikali MG cos theta sama dengan M dikali A. Jadi tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kalau misalnya mau langsung W-nya di luar dari pengerjaan ini boleh, berarti kan M kali G hasilnya berapa, nanti tinggal tulis W sin theta. Jadi nggak usah tulis di rumusnya itu MG cos theta, takutnya kalian ngeliatnya ribet atau pusing ya. Boleh dikerjain terpisah, nanti jadi tinggal dimasuk-masukin aja gitu. Di sini ada soal ya, katanya ada sebuah benda, dia bermasa 2 kilo dengan sudutnya 53 derajat ya. Berarti tetanya ini sebesar 53 derajat. Dan mu-nya itu katanya 0,5. Carilah percepatan benda menuruni bidang miring. Jadi cari percepatan saat bendanya ini menuruni bidang miring ya. Nah, kita suruh cari percepatan pada saat benda menurun ya. Kalau percepatan pada saat benda menurun berarti ini pada sumbu X ya, pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Nah, sekarang kita tinggal masukin rumus pada sumbu X ya. Yang diketahui pada sumbu X itu gaya-gayanya hanya ada gaya gesek dan hanya ada W sin theta atau WX ya. Kemudian bendanya percepatan, berarti kalau percepatan bendanya ini bergerak. Berarti kalau saya percepatan, dia masuknya ke hukum 2 Newton. Berarti sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena W sin theta ini searah dengan arah aksinya atau arah gerak bendanya, maka dia positif ya. Berarti W sin theta
min F ya, karena F-nya ini berlawanan arah dengan arah geraknya, berarti dia gaya geseknya negatif, sama dengan M dikali A. W-nya sudah ada, sudah ya, ini bendanya 2. Anggaplah G-nya itu 10 ya. Jadi percepatan gravitasinya itu kita pakainya 10 meter per second kuadrat ya. Sudah ada W-nya, kemudian sin-nya sudah ada, 53 derajat sudah diketahui, F-nya, nah F-nya ini belum diketahui ya, maka F-nya mesti kita cari ya. Rumus F-nya yaitu apa? Sini ya, rumus F-nya itu kan sama dengan mu dikali N. Nah, kita nggak tahu nih Fs atau Fk, misalnya di sini tidak diketahui Fs atau Fk, tapi kalau bergerak kan berarti dia masuknya ke Fk ya. Berarti di sini mu k. Fk sama dengan mu k dikali N. Mu k-nya ada 0,5 ya. Berarti yang nggak ada apa? Yang nggak ada itu adalah gaya normalnya. Nah, di pembahasan yang di awal tadi, untuk mencari gaya normal, itu kita pakai rumus N sama dengan W cos theta, ya kan? W ini kan sama dengan massa dikali gravitasi cos theta. Berarti massanya 2, gravitasinya 10, cos 53 derajat. Ya, ini kan? Bener nggak? Oke, nah sekarang kita tinggal kalikan. Ya, kalikan deh, 2 kali 10 berapa? Oke, 20. Ya, 2 kali 10, 20. Kemudian cos 53 derajat. Nah, ini perlu diingat lagi, cos 53 derajat itu hasilnya adalah 3/5. Ya. Hasilnya adalah 3/5. Nah, kenapa bisa 3/5? Ini kita pakai rumus segitiga siku-siku istimewa yang depan miring. Ya, jadi depan per miring. Makanya kenapa cos 53 derajat itu hasilnya 3/5. Kita pakai yang sudut segitiga siku-siku istimewa. Nah, itu perlu dibuka kembali materinya, diingat lagi ya. Kenapa pakai pecahan, nggak koma Bu? Supaya lebih memudahkan hasilnya. Jadi hasilnya itu nggak koma ya. Nah, kalau kayak gini kan tinggal kita catat ya. 20 bagi 5 berarti 4. 4 kali 3, 12. Berarti gaya normalnya adalah 12 Newton. Nah, sekarang udah ketemu nih gaya normalnya. Berarti tinggal kita masukin ke rumus gaya geseknya. Berarti 0,5 dikalikan dengan 12. Berapa hasilnya? Oke, hasilnya adalah 6 Newton. Ingat ya, untuk satuan semua gaya itu satuannya adalah Newton, nama penemunya. Nah, udah ketemu nih gaya geseknya, besarnya adalah 6 Newton. Berarti sekarang tinggal kita masukin ke rumus ini, karena masanya ada, yang ditanya adalah percepatan ya. W sin theta, berarti W ini kan massa dikali gravitasi, berarti 20 ya, nggak usah kita jabarin. Oh, boleh kalau dijabarin ya. Berarti 2 kali 10 massa dikali gravitasi, sin 53 dikurang 6 sama dengan 2 dikali A. Ya kan? 2 kali 10, 20. Sin 53 derajat berapa? Lihat lagi di catatan sudut segitiga siku-siku istimewanya. Ya, sin 53 itu pakainya demi. Ya, depan miring. Berarti 4/5. Oke, 4/5 dikurang 6. Berarti ini kita kurungin ya, karena dikali. Sama dengan 2A. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti 20 dibagi 5, itu berapa? 4. 4 kali 4, 16. Berarti ini 16 dikurang 6, sama dengan 2A. Berarti 10 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 10 dibagi 2. A berarti 5 meter per second kuadrat. Oke. Hasilnya ini ya. Berarti sama kayak yang tadi ya. Kayak yang bidang datar. Kalau yang tadi bidang datar percepatannya juga 5. Terus yang di bidang miring juga ini percepatannya 5. Oke, jadi yang perlu step-step yang perlu kalian tahu apa yang ditanyakan. Kemudian apa namanya? Simulasikan dengan sumbu X dan Y ya. Setelah itu bendanya bergerak atau tidak, baru masuk ke persamaan. Dan untuk sudut-sudut harap diingat kembali ya, dipelajari kembali karena sangat dipakai pada materi ini. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke
contoh soal yang selanjutnya. Kalian bisa buka LKS kalian, ya. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 6 yang LKS semester ini ya. Yang LKS semester ini kalian buka materi hukum Newtonnya, buka halaman 6. Kemudian kalian lihat itu di tugas mandiri ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita jawab nomor 1. Mengapa sebuah mobil yang berada dalam keadaan diam lebih susah didorong daripada mobil yang sudah berada dalam keadaan bergerak? Kenapa? Karena pada saat benda diam ya, gaya gesek statisnya itu lebih besar daripada gaya yang kita keluarkan. Ya. Jadi pada benda diam gaya gesek statisnya itu lebih besar daripada gaya yang kita keluarkan. Ya. Dan pada umumnya juga, gaya gesek statis itu lebih besar daripada gaya gesek kinetisnya. Jadi, kenapa benda yang diam itu biasanya lebih susah didorong daripada yang sudah dalam keadaan bergerak. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Kenapa nggak dibahas nomor 2 dan 3? Karena nomor 2 dan 3 itu belum dipelajari ya, tegangan tali. Jadi kita langsung ke nomor 4. Nah, di nomor 4, kalian bisa baca soalnya, ada sebuah kayu, beratnya itu 500 Newton, didorong dengan gaya sebesar 300 Newton. Nah, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetiknya itu berturut-turut adalah 150 Newton dan 100 Newton. Berapakah percepatan kayu? Berarti yang ditanya di sini adalah A ya. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Ini untuk nomor 4 tugas mandiri ya. Ada W-nya itu 500 Newton. Kemudian ada F sebesar 300 Newton. Kemudian gaya gesek statisnya 150 Newton dan gaya gesek kinetisnya adalah 100 Newton. Ditanya apa? Ditanya itu adalah percepatan. Kita jawab ya. Nah, karena yang ditanya percepatan, berarti bendanya bergerak. Berarti masuk ke hukum berapa? Hukum 2 Newton ya. Berarti masuk hukum 2 Newton, itu sigma F sama dengan M dikali A. Ini nggak ada sumbu X dan Y, karena soalnya tidak berupa gambar. Ya, tidak berupa gambar, jadi kita tidak pakai sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y dipakai hanya jika soalnya itu berupa gambar atau soal tentang bidang miring, ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin nih gaya-gaya apa aja yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari yang diketahui itu ada gaya, kemudian ada gaya gesek, dan ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis dan kinetis ini berarti arahnya berlawanan dengan arah F-nya. Karena F-nya ini adalah aksi, dan Fs dan Fk-nya ini adalah reaksi, ya, gaya gesekan. Berarti arahnya berlawanan. Berarti F ini adalah plus, Fs dan Fk ini adalah negatif minus, karena berlawanan arahnya dengan F. Jadi F-nya aksi, Fs dan Fk-nya reaksi, jadi minus. Oke, kita tinggal masukin, karena udah tahu positif negatifnya, berarti F min Fs min Fk sama dengan M dikali A. Jadi ini turunan dari ini ya. Kemudian tinggal kita masukin angka-angkanya. F-nya ini adalah 300 dikurang 150 dikurang 100 sama dengan masanya tidak diketahui ya. Nah, masanya kita bisa cari dari berat, karena kan cari berat itu W sama dengan M dikali G. Berarti buat cari massa tinggal dibagi W dibagi G sama dengan masanya. W-nya 500, G-nya kita pakai 10 sama dengan M. Berarti M itu adalah 50 Newton ya. Berarti masanya adalah 50 Newton. Kita tulis di sini 50 dikalikan dengan percepatan. Ya. Nah, sekarang ini tinggal kita kurangi 300 dikurang 150 150
150 dikurang 100 berarti 50. Sama dengan 50 dikali A, 50A. Berarti A sama dengan 50 dibagi 50. A sama dengan 1 meter per second kuadrat. Satuan dari percepatan. Jadi untuk nomor 4 isinya adalah 1 meter per second kuadrat percepatannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, Ibu baca dulu soalnya. Seseorang mendorong sebuah kardus yang memiliki massa 4 kilo dengan percepatan 12 meter per second kuadrat ke arah tembok. Tentukan gaya yang berlaku pada tembok. Oke, diketahui dulu ya. Diketahui ada massa besarnya 4 kilo. Kemudian percepatan itu 12 meter per second kuadrat ke arah tembok. Ditanya itu adalah F ya. F yang berlaku di tembok. Jadi di sini ada kardus ya. Kalian analogikan, kalian ngedorong sebuah kardus ke arah tembok. Berarti kardus ini bisa kalian analogikan sebagai aksinya ya. Kemudian si tembok ini adalah reaksinya. Jadi yang tanya adalah gaya yang berada pada tembok. Berarti yang tanya adalah F reaksinya. Ya. Untuk mencari F kardus, untuk mencari F temboknya, ya. Untuk mencari F temboknya kita tinggal kalikan aja, masukin ke rumus hukum 2 Newton, ya. F sama dengan M dikali A. Karena kan yang tanya F. Yang diketahui massa ada, A ada, berarti pakai hukum 2 Newton. Massa dikali percepatan. Massanya itu adalah 4 dan percepatannya adalah 12. Berarti hasilnya adalah 48 Newton. Ya. 48 Newton. Berarti untuk F temboknya ini adalah 48 Newton. Karena tadi memenuhi aksi reaksi ya, F kardus sama dengan min F tembok. Kenapa? Karena si kardus ini adalah aksinya, si tembok ini adalah reaksinya. Berarti F kardusnya sama dengan min 48 Newton ya. Berarti F tembok ini 48 Newton. Karena nilai aksi itu akan sama dengan nilai reaksi. Berarti kalau nilai reaksinya min 48 Newton, berarti nilai aksinya di sini adalah 48 Newton ya, seperti itu. Jadi F kardusnya juga 48, F temboknya pun 48, cuman yang membedakan adalah plus minusnya. Kalau kardus aksi berarti positif, kalau tembok reaksi berarti dia negatif, karena berlawanan arah gayanya ya. Oke, sampai situ semoga paham ya. Sekarang kita lanjut lagi. Silakan dibuka lagi LKS-nya halaman 15 ya. Halaman 15. Kalian lihat soal nomor 3 bagian B. Di situ ada gambar, perhatikan gambar berikut dengan cermat. Berapakah gaya normal yang dialami oleh balok bermassa 3 kilo? Bermassa 3 kilo dengan G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Berarti kita cari N ya. Berarti N itu berada pada sumbu Y ya. Berarti tinggal sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya di sini bendanya di sini dikasih gaya ya. Bendanya di sini dikasih gaya sebesar F. Dikasih gaya sebesar F. Oke. Maka kita bisa tulis sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y yang bekerja itu adalah gaya normal dan gaya beratnya. Ya. Gaya beratnya. Oke, berarti kita tinggal masukin ya. Berarti N min W sama dengan 0. Ya. Oke,
Oke, N min W sama dengan 0. Nah, sebelum ini kita lihat juga itu ada F-nya yang 14. Berarti di sini ada minus lagi. Ya, minus F. Minus gayanya F. Kenapa F-nya minus? Karena F-nya ini arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Berarti kalau ke bawah itu negatif. Kan gaya berat juga kan ke bawah negatif. Berarti F ini arahnya ke bawah negatif. Jadi ini pada bidang datar ya. Jadi dibedain ya konsep pada bidang datar dan bidang miring. Untuk bidang miring, kalau misalnya searah F atau searah gaya geraknya, itu dia bakal positif. Tapi untuk yang di bidang datar, karena ini nggak bergerak, tapi dikasih gaya, dan arahnya ke bawah, maka di bidang datar ini F-nya negatif. Berarti untuk mencari N, kita tinggal pindah ruaskan W dan F-nya. Sama dengan W plus F. Ya. Berarti N sama dengan W-nya. Bisa kita pakai rumus M dikali G plus F. Berarti N sama dengan 3 dikali 10 ditambah dengan 14. Ya. 3 kali 10, 30 ditambah 14. Berarti hasilnya N adalah 44 Newton. Oke. Ya, di sini dikatakan bahwa bendanya nggak bergerak karena itu kan ada alasnya ya, jadi dia nggak bergerak. Jadi ini sama aja F aksi dan F reaksi. F aksinya 14 Newton, F reaksinya nanti min 14 Newton. Cuman F reaksinya ini tidak diabaikan. Di soal ini diabaikan, tidak diketahui, berarti nggak usah dipakai. Oke, hasilnya adalah 44 Newton. Nah, kita lanjut ke nomor 2, bagian perbaikan. Di situ kalian bisa baca soalnya. Ada sebuah benda bermasa 20 kilo, ya, terletak pada bidang miring yang licin dengan kemiringan 30 derajat. Ya, dengan kemiringan 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda tersebut menuruni bidang miring selama 10 second, maka berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut? Oke, berarti kita pakai rumus jarak pada gerak lurus. Diingat lagi rumus jarak pada gerak lurus apa ya? Kita tulis dulu di sini diketahuinya. Ada M sama dengan 20 kilo. Kemudian theta atau sudutnya itu 30 derajat. G-nya kita pakainya 10 meter per second kuadrat. Dan waktunya itu selama 10 second ya. Jadi yang ditanya itu adalah jarak selama 10 second ya. Jadi tanya S 10 second ya, selama 10 second. Oke, jawab. Kita jawab. Berarti kalian harus ingat lagi rumus jarak pada gerak lurus. Rumus jarak pada waktu tertentu ya di gerak lurus. Berarti ST sama dengan V0T ditambah setengah dikali A T kuadrat. V0-nya berapa? V0-nya karena diketahui tidak diketahui atau tidak dicantumkan di soal, berarti kita anggap V0-nya ini adalah 0, ya. T-nya kan 10, 0 dikalikan berapapun tetap hasilnya 0 ya. Plus setengah, percepatannya nggak ada, berarti percepatan ini yang mesti kita cari ya, menggunakan konsep bidang miring. T-nya itu adalah 10 kuadrat. Oke, nah sekarang kita cari dulu percepatannya. Cara mencari percepatannya pada bidang miring seperti biasa, berarti dia kalau misalnya kita ilustrasikan ya, seperti ini. Ilustrasikan gini kan, ada balok, ini kan, terus W-nya ke sini, berarti N-nya ke sana, ini N, ini W, ya. Kemudian ininya 30, ininya 30. Nah, terus W ini nanti kita proyeksikan menjadi W cos theta dan menjadi W sin theta. Seperti itu kan? Nah, karena bendanya ini bergerak, berarti kalau bergerak kan ke bawah sini kan? Berarti ini pada sumbu X, ya. Berarti pada sumbu X. Berarti kita tinggal masukin sigma Fx sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada W
sin theta aja, karena di sini nggak diketahui gaya gesek. Jadi untuk mengerjakan soal ini, lihat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kalau tidak diketahui, ya udah, berarti tidak usah dicantumkan. Karena yang diketahui di soal itu hanya W sin theta aja, berarti yang ada, gaya yang ada pada sumbu X adalah W sin theta. Positif ya, karena searah dengan arah jatuh baloknya atau arah gerak baloknya. Kemudian, W sin theta sama dengan M dikali A. W-nya berapa? W-nya itu adalah 20 sin 30 derajat. Masanya berarti adalah 2 ya. Oh, W-nya maaf, ini W-nya itu 20 dikali dengan 10 ya. Karena W-nya ini belum diketahui ya, yang diketahui hanya massa. Berarti, ntar ulangi lagi, berarti ini M, G, sin theta sama dengan M dikali A. M-nya 20 dikali 10 sin 30, 20 dikali A. Berarti 200, sin dari 30 itu adalah setengah, sama dengan 20 A. 200 dibagi 2 berarti 100, sama dengan 20 A. Berarti A adalah 100 dibagi dengan 20, yaitu A-nya itu adalah 5 meter per second kuadrat. Oke, setelah ketemu A-nya, kita masukin ke rumus yang jarak, ya. Berarti ini A-nya 5, ya. 0 dikali 10 berarti 0, plus setengah, dikali 5, 10 dikuadratkan berarti 100. Kemudian, 5 bagi 2, 2,5. 2,5 dikalikan dengan 100, itu berapa? Oke, hasilnya adalah 250 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda selama 10 second pada saat menurun di bidang miring itu adalah 250 meter. Satuan dari jarak. Oke, sini semoga ngerti ya. Mungkin segitu saja untuk pembahasan soal kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dipahami oleh kalian. Jika ada yang ditanyakan, boleh WA Ibu pada jam-jam selain waktu istirahat. Ya, jadi kalian tahu kan waktu istirahat itu kapan aja. Jadi selain dari itu kalian boleh WA Ibu. Ya, secara pribadi boleh. Atau kalau misalnya belum ngerti, bisa diulangi lagi videonya, di-reply lagi. Atau bisa mencoba untuk mengerjakan sendiri tanpa melihat videonya. Ya, soalnya kan ada di LKS kalian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.